Mas Beki dilaporkan atas dugaan pencabulan, pemerkosaan hingga kekerasan seksual pada 3 santriwati dengan beberapa modus. Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri kali ini adalah misteri kasus pencabulan santriwati oleh anak Kiai Jombang. Sobat misteri, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Dan selamat datang di cerita misteri. Sobat misteri, tersangka kasus pencabulan santriwati Muhammad Subji Azaltani alias Mas Beki, 42 tahun, sudah tiba di Polda Jawa Timur. MSAT alias Mas Beki menyerahkan diri usai polisi melakukan penangkapan di Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang. Rombongan mobil pembawa Mas Beki telah tiba di Mapolda Jatim Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 20 mobil dalam iring-iringan itu yang dikawal sekitar 4 mobil patroli pengawalan. Tidak terlihat jelas di mobil mana Mas Beki berada. Rombongan mobil itu didominasi mobil Mitsubishi Pajero warna hitam dan Toyota Innova Reborn. Gedung Mahameru sendiri dikawal provos dan petugas kepolisian berseragam lengkap dan sebagian tidak berseragam. MSAT atau Mas Beki, anak Kiai Jombang itu dibawa tanpa didampingi ayah dan ibunya. Meski begitu, ayah dan ibunya diperkenankan untuk melihat Beki di Polda Jatim. Kami tidak membawa ibu Nyai dan Pak Kiai, tapi kami perkenankan beliau berdua untuk melihat anaknya, kata Kapolda Jatim Irjen Niko Avinta kepada wartawan Kamis 7 Juli 2022. Mas Beki menyerahkan diri Kamis 7 Juli 2022 malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mas Beki menyerahkan diri usai polisi melakukan pencarian selama 16 jam di Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang. Proses pencarian berlangsung sejak Kamis 7 Juli 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut kronologi kasus Mas Beki yang menjadi tersangka pencabulan pesantren Sidikiyah. Mas Beki dilaporkan ke polisi sejak tahun 2019 lalu. Kasus pencabulan tersebut sudah mendapatkan atensi kepolisian setempat sejak Mas Beki dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur asal Jawa Tengah. Laporan tersebut diterima pada 2019 silam oleh Polres Jombang. Mas Beki dilaporkan atas dugaan pencabulan, pemerkosaan hingga kekerasan seksual pada 3 santriwati dengan beberapa modus. Salah satunya dengan mengadakan sebuah wawancara medis. Naasnya, laporan dari korban sempat mengalami beberapa hambatan. Salah satunya, laporan tersebut sempat dihentikan oleh Polres Jombang lantaran tidak memiliki bukti lengkap. Selain itu, kasus tersebut sempat 2 kali ditolak di tahap pra-peradilan, yakni pada 2021 silam. Bahkan pada proses pra-peradilan tersebut, Mas Beki sempat menuntut ganti rugi senilai 100 juta rupiah, sekaligus menuntut pemulihan nama baiknya. Tak cukup di situ, pada tahun yang sama jaksa juga menolak berkas kasus selama 7 kali. Kini kepolisian mulai membuka babak baru penyelidikan kasus tersebut hingga menetapkan Mas Beki sebagai DPO. Polisi kesulitan menyambangi Mas Beki. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Mas Beki merupakan seorang putra kiai dan menjadi seorang pengurus pondok. Hal tersebut membuat dirinya disegani oleh pengikutnya. Sejak 2020 silam, penyelidikan tersebut diambil alih langsung oleh Polda Jawa Timur.
Melalui Polda Jatim, Mas Beki berhasil ditetapkan sebagai seorang tersangka. Meski demikian, kepolisian kerap menghadapi hambatan dalam menjemput paksa Mas Beki dalam rangka melanjutkan penyelidikan. Ayah Beki mengaku anaknya difitnah. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mencari keberadaan Mas Beki datang dari sosok ayahnya sendiri. Kapolres Jombang AKBP Moh Nur Hidayat bersama beberapa aparat kepolisian menjemput paksa Mas Beki di Pondok Pesantren Sidikiyah. Kamis 7 Juli 2022, tim kepolisian tersebut bertemu dengan sosok ayah Mas Beki, Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yang menyambut mereka. Meski sempat mengaku akan langsung mengantarkan anak ke kantor polisi, Kiai Mukhtar mengaku anaknya difitnah atas tuduhan kasus pencabulan tersebut. Demi keselamatan kita bersama, demi kejayaan Indonesia Raya, untuk kebaikan kita bersama, masalah fitnah ini, masalah keluarga, ujar Kiai Mukhtar. Perkembangan terakhir, polisi sisir area pondok. Hadapi blokade, adapun penjemputan paksa di area Pondok Sidikiyah juga sempat menghadapi blokade dari puluhan santri dan simpatisan Mas Beki yang mencegah polisi masuk. Pada hari Kamis 7 Juli 2022, sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang sempat mengalami aksi dorong-mendorong dengan para santri yang menghalang mereka masuk tersebut. Polisi kemudian berhasil mengamankan 2 orang yang terlibat bentrok dengan massa tersebut. Ada 2 orang yang diamankan tadi. Yang bersangkutan 2 orang ini menghalang-halangi proses penyidikan, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto saat di lokasi Kamis 7 Juli 2022. Hingga kini kepolisian masih berusaha untuk mencari keberadaan Mas Beki untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut melalui pengadilan. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Makma'al Bahrain Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Sidikiyah telah dibekukan. Sebagai regulator, Kemenak memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat, tegas Waryono di Jakarta, Kamis 7 Juli 2022. Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT alias Mas Beki merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Dan Sobat Misteri, bagaimana menurut kalian kasus ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di cerita-cerita misteri selanjutnya.